Pernahkah kamu melihat seseorang yang sepertinya selalu dikelilingi oleh para pengagum? Mereka bukan bintang rock atau selebriti. Mereka bisa jadi rekan kerjamu, temanmu, atau bahkan seseorang yang pernah dekat denganmu. Orang ini punya klub penggemar pribadi. Sekelompok orang yang seolah-olah bersaing untuk mendapatkan sepotong kecil perhatian mereka. Jika ini terdengar familiar, kamu mungkin sedang menyaksikan seorang narsisis sedang membangun haremnya. Dan harem di sini bukan soal gender atau romansa. Ini adalah tentang pasokan narsistik, validasi, kekaguman, dan energi emosional yang mereka sedot dari orang lain untuk menopang ego mereka yang rapuh. Kamu mungkin pernah jadi salah satunya. Awalnya rasanya luar biasa. Kamu merasa terpilih, spesial. Dia memberimu perhatian penuh seolah-olah kamulah satu-satunya orang di dunia ini. Ini adalah tahap pertama dan yang paling mematikan. Love bombing. Mereka menghujanimu dengan pujian, hadiah, dan janji-janji manis. Mereka mencerminkan impian dan harapanmu, membuatmu berpikir, akhirnya aku menemukan belahan jiwaku. Tapi kamu bukan satu-satunya. Narsisis adalah seorang multitasker ulung dalam hal menawan hati. Saat kamu merasa di puncak dunia, mereka sedang mengirim pesan yang sama persis ke orang lain. Tujuan love bombing bukan untuk mencintaimu, tapi untuk membuatmu ketagihan. Mereka menciptakan puncak emosional yang tinggi yang nantinya akan mereka gunakan untuk mengendalikanmu. Setelah kamu terpikat, permainan berubah. Masuklah tatik kedua, triangulasi. Ini adalah seni menciptakan persaingan dan kecemburuan. Narsisis akan dengan santai menyebutkan betapa hebatnya teman baru mereka, atau bagaimana sang mantan masih terus menghubungi mereka, atau memuji seseorang di depanmu hanya untuk membuatmu merasa tidak aman. Kamu tahu si Alex itu cerdas sekali. Dia mengingatkanku padamu tapi versi yang lebih ambisius. Kalimat-kalimat seperti ini adalah racun yang dibungkus pujian. Triangulasi membuat para anggota harem saling memandang sebagai saingan. Kamu tidak lagi fokus pada perilaku aneh si narsisis. Kamu sibuk bersaing dengan yang lain untuk menjadi yang terbaik. Narsisis duduk di tengah menikmati pertunjukan. Setiap usahamu untuk memenangkan perhatian mereka hanya akan mengisi tangki pasokan narsistik mereka lebih jauh. Sekarang mari kita bicara tentang lem perekat yang menyatukan semua ini. Penguatan intermittent reinforcement. Ini adalah pola perilaku panas dingin. Satu hari mereka adalah orang yang paling hangat dan penuh kasih. Keesokan harinya mereka dingin, menjaga jarak, dan mengabaikan pesanmu. Perilaku yang tidak dapat diprediksi ini menciptakan kecanduan yang kuat. Otakmu mulai mendambakan hadiah, yaitu perhatian dan kebaikan mereka. Seperti seorang penjudi yang terus menarik tuas mesin slot, berharap jackpot berikutnya. Kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Apa yang salah dariku? Mungkin aku seharusnya tidak mengatakan itu. Kamu menganalisis setiap interaksi, mencoba mencari tahu formula rahasia untuk mendapatkan kembali sisi baik mereka. Padahal tidak ada formula. Pola itu sepenuhnya acak dan dirancang untuk membuatmu tidak seimbang dan terus berusaha. Semakin keras kamu berusaha, semakin banyak pasokan yang mereka dapatkan. Untuk menjaga harem tetap terkendali, narsisis juga menggunakan gaslighting. Mereka akan membuatmu meragukan kewarasan dan persepsimu sendiri. Kamu bilang akan meneleponku tadi malam. Narsisis, aku tidak pernah bilang begitu. Kamu terlalu sensitif dan mengada-ada. Setelah berulang kali, kamu mulai tidak mempercayai ingatanmu sendiri. Kamu menjadi lebih bergantung pada versi realitas mereka. Ini adalah cara untuk menghancurkan harga dirimu, membuatmu lebih mudah dikendalikan. Taktik terakhir adalah future fucking atau menjual masa depan palsu. Mereka melukiskan gambaran masa depan yang indah bersamamu. Perjalanan yang akan kalian lakukan, proyek yang akan kalian mulai, atau kehidupan yang akan kalian bangun. Janji-janji ini membuatmu tetap bertahan melewati masa-masa buruk. Kamu berpikir, jika aku bisa bertahan sedikit lebih lama, semua akan menjadi seperti yang dia janjikan. Tapi masa depan itu tidak pernah datang. Itu hanyalah alat untuk memastikan kamu tetap berada di harem, memberikan pasokan, sambil mereka terus mencari anggota baru. Jadi mari kita rangkum. Love bombing untuk memikatmu. Triangulasi untuk menciptakan persaingan, penguatan intermittent untuk membuatmu ketagihan, gaslighting untuk mengendalikan pikiranmu, dan future fucking untuk membuatmu tetap berharap.
Ini adalah mesin yang diminyaki dengan baik yang dirancang untuk satu tujuan, mengekstraksi pasokan narsistik sebanyak mungkin dari sebanyak mungkin orang. Langkah pertama adalah yang paling penting, sadari polanya. Berhenti menganalisis apa yang kamu lakukan salah dan mulailah melihat sistem yang sedang dimainkan. Video ini adalah awal yang baik. Kenali taktik-taktik ini bukan sebagai cerminan dari nilaimu, tetapi sebagai manipulasi yang dapat diprediksi. Langkah kedua, kurangi kontak secara drastis atau putuskan sepenuhnya. Ini dikenal sebagai no contact atau gray rock. Metode gray rock berarti menjadi sebosan batu abu-abu. Berikan jawaban singkat, non-emosional. Jangan berikan reaksi yang mereka dambakan. Tanpa drama, tidak ada pasokan. No contact lebih sulit tapi paling efektif. Blokir nomor mereka, hapus dari media sosial, dan hindari tempat-tempat di mana kamu mungkin bertemu mereka. Putuskan sumbernya. Langkah ketiga, fokus pada pemulihan harga dirimu. Narsisis mengikis kepercayaan dirimu agar kamu bergantung pada mereka untuk validasi. Sekarang saatnya untuk mengambilnya kembali. Hubungi kembali teman-teman yang mungkin telah kamu abaikan. Lakukan hobi yang membuatmu merasa hidup. Tuliskan 3 hal yang kamu sukai tentang dirimu setiap hari. Ini seperti melatih otot yang sudah lama tidak digunakan. Langkah keempat, cari dukungan. Berbicara dengan seorang teman yang mengerti atau lebih baik lagi seorang terapis dapat memberikan perspektif yang sangat kamu butuhkan. Mereka bisa mengingatkanmu bahwa kamu tidak gila dan reaksimu normal. Ingat, keluar dari harem seorang narsisis bukanlah sebuah kegagalan. Ini adalah tindakan radikal untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah pernyataan bahwa kamu menolak untuk menjadi karakter pendukung dalam pertunjukan orang lain. Kamu adalah tokoh utama dalam ceritamu sendiri. Dan ceritamu layak mendapatkan lebih dari sekadar menjadi sumber pasokan untuk ego orang lain yang rapuh.